Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Pagi sudah sarapan apa belum? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, rajin mencuci tangan. Kalau bepergian harus pakai apa? Kalau bepergian harus pakai masker, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong Bu Dian dipandu ya berdoanya. Silahkan Bu Dian. Ya, Bu. Ayo teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Dian. Nah, tema kali ini kita akan mempelajari hidup bersih dan sehat di rumah. Adapun materi yang akan kita pelajari, pertama kita akan mempelajari tentang kuat dan lemahnya bunyi. Kedua, mempelajari tentang isi teks bacaan lingkungan tidak sehat. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, sebelumnya kita menyanyi dulu ya bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, kita amati teks lagu Membuang Sampah berikut ya anak-anak. Tanda dinamik pada lagu itu menandakan tanda bunyi keras, lembut atau biasa pada lagu. Di sini ada dua. Tanda yang garis lurus berarti harus dinyanyikan keras. Kalau tanda bergelombang berarti harus dinyanyikan lembut. Sedangkan yang tidak ada tandanya berarti dinyanyikan biasa. Sekarang kita perhatikan teks bacaan di bawah ini. Apa ini judulnya anak-anak? Halaman. Apa judulnya? Ibu boleh membaca saya. Iya, bentar, ini adalah judulnya adalah halaman rumah yang kumuh dan harus dibersihkan. Sekarang coba dibaca. Mbak Lisa, dibaca ya coba. Yang mana, Bu? Yang paragraf pertama. Paragraf pertama ya? Ya. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Disadari atau tidak, halaman rumah terkadang jarang diperhatikan. Sampah berserakan. Tanaman bunga juga jarang disiram. Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Iya, terima kasih Mbak Lisa. Sekarang coba paragraf kedua, Mbak Lulul Imanum. Ayo. Ya, Bu. Mbak Luyo. Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan. Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah dapat didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga juga harus disusun rapi. Halaman rumah akan terlihat rapi dan asri. Ya, terima kasih. Wah, sudah pandai membaca ya. Murid-murid guru pandai semua dalam membaca. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apa ini? Coba lihat.
Nah, anak-anak, dari gambar pengamatan yang kalian lakukan nanti tolong dibuat laporan seperti gambar di bawah ini. Nah, Dari hasil pengamatan gambar tadi, banyak sekali sampah-sampah yang terdapat di rumah tersebut ya. Coba, sampah apa saja yang terdapat di rumah tersebut? Misalnya, ada sampah apa saja? botol plastik. Adalah gambar potongan kertas. Gambar potongan kertas ini bisa menyerupai apa? Bangun datar, yaitu jajaran genjang. Sedangkan bungkus kemasan makanan coklat berbentuk apa? Persegi panjang. Bangun datar jajaran genjang ini banyak sisinya ada 4. Banyak sudutnya ada 4. Banyak titik sudutnya juga ada berapa? 4. Persegi panjang pun sama, banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4, banyak titik sudutnya 4. Nah, kira-kira apa toh itu sisi, sudut, dan titik sudut? Yang ini dinamakan sudut, sedangkan titik sudutnya adalah yang ini. Sebenarnya itu sisi, sudut, dan titik sudut itu apa toh? Kita pelajari lanjut. Sisi adalah ruas garis yang membatasi bidang datar. Sudut adalah besar pertemuan dua sisi yang berbeda. Titik sudut adalah tempat pertemuan dua sisi yang berbeda. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini ada ruas garis AB. Ruas garis AB. Ruas garis BC. Terus ruas garis apa lagi? C. Terus yang terakhir ruas garis DA. betul. Ruas garis ini disebut dengan sisi segi 4. Berarti ruas garis disebut juga dengan sisi. Sedangkan untuk sudut persegi panjang, mana toh sudutnya? Ini sudut D A B. Terus sudut A B C. Coba sekarang untuk tugas selanjutnya kalian perhatikan gambar bangun datar di bawah ini. Ini ada gambar segitiga, ada trapesium dan yang lainnya. Nanti kalian hitung banyak sisi, sudut, dan juga titik sudutnya. Setelah kalian menghitung sisi, sudut, dan titik sudutnya, kalian masukkan ke dalam kolom dan kemudian kelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya. Seperti setan tadi, kalian masukkan ke dalam kolom ini. Misalnya, nomor 1 adalah bangun segitiga. Banyak sisinya jika dihitung 3. Banyak sudutnya jika dihitung 3. Banyak titik sudutnya jika dihitung 3. Ini kemudian kalian cari mana bangun datar yang memiliki sifat sama. Dilihat dari banyaknya sisi. Banyaknya sisi sama, banyaknya sudut sama, dan banyaknya titik sudut sama. Kemudian kalian masukkan ke dalam kotak yang sesuai. Isi dengan nomor gambar. Misalnya tadi gambar Garis. lagu, yaitu tentang apa? Bunyi, keras, dan lemahnya nada atau bunyi. Yang kedua tentang apa? Bahasa Indonesia? Lingkungan yang bersih dan sehat. Sehat. Lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga tentang apa tadi? sudut. Sudut, bangun datar. Apalagi bangun datar yang meliputi apa sih? Sisi, terus Titik sudut. sudut, dan titik sudut. Anak-anak, cukup sekian pelajaran hari ini. Ingat, jangan lupa kerjakan tugas kalian ya, dan juga evaluasi yang guru kirim lewat WA kalian. Nanti dikerjakan di rumah. Warahmatullahi wabarakatuh.